saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selamat pagi, saudara yang kekasih. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami kembali. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu agar mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, juga mampukan jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-46, ayat yang ketiga dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan berkata bagi kita. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan
mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan sebelum kita beraktivitas, di mana pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-46 ayat 3 dan 4 tadi adalah merupakan suatu hal yang luar biasa yang dapat kita lihat, sebagaimana Allah memanggil Yakub untuk datang ke Mesir untuk menemui anaknya Yusuf, di mana telah menjadi seorang pemimpin yang sungguh luar biasa di tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, Yakub yang selama ini menganggap bahwa anaknya Yusuf sudah tidak ada, dan hal itulah yang dikatakan oleh anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf, yang menjual Yusuf ke Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwa anaknya itu sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Ternyata saudara, Tuhan membuka jalan yang terbaik untuk kembali memperkenalkan Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya. Dan di mana kita tahu setelah terjadi kelaparan begitu panjang, maka anak-anak Yakub membeli gandum ke Mesir. Dan di sanalah Yusuf sebagai kepala pemerintahan yang dipercayakan oleh Firaun memperkenalkan dirinya kembali kepada saudara-saudaranya yang dulu sudah menjual mereka. Yusuf tidak mendendam. Yusuf mengasihi. Maka Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir bersama dengan ayahnya Yakub. Saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu kabar gembira bagi Yakub, karena selama ini dia berpikir bahwa anaknya Yusuf sudah tidak ada. Namun ternyata anaknya itu sudah menjadi orang besar. Maka dari itu saudaraku yang kekasih, sebelum Yakub tiba di tanah Mesir, maka Allah memperlihatkan dirinya kembali kepada Yakub di dalam mimpinya sebelum dia tiba di tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, mimpi ini mengingatkan kembali kepada Yakub waktu dia pergi dari rumah ayahnya Ishak, di mana dia tidur di Betel dan dia melihat malaikat naik turun, dan Tuhan berfirman kepada dia, "Aku Allah Abraham, Allah Ishak." Dan Allah memperkenalkan dirinya, dan juga Allah berjanji, "Tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, maka sebelum mereka tiba di tanah Mesir, maka Allah tadi mengatakan dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan beserta dengan dia, karena Tuhan adalah Allah Abraham dan Allah Ishak, dan Tuhan juga yang akan menuntun baik Yakub maupun saudaranya untuk bisa tinggal di tanah Mesir, oleh karena Yusuf yang memberikan tempat tinggal bagi mereka. Saudaraku yang kekasih, janji Allah itu ya dan amin. Maka Allah juga berkata kepada Yakub, "Aku akan memberikan kepadamu suatu bangsa yang besar." Saudaraku yang kekasih, memang benar
bahwa di tanah Mesir juga Allah menyiapkan tempat bagi Yakub dan anak-anaknya yang sudah disediakan oleh Yusuf. Dan juga Allah berjanji bahwa engkau juga akan menempati tempat yang kujanjikan kepada Abraham, Ishak, yaitu tanah Kanaan. Berarti saudara, Yakub dan anak-anaknya tidak akan tinggal seterusnya di tanah Mesir. Maka dia juga akan kembali suatu saat ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dikatakan tadi bahwa Yusuf adalah sosok yang dipercayakan oleh Raja Firaun yang dipakai oleh Tuhan untuk menyertai kehidupan dan hidup saudara-saudaranya, termasuk juga ayahnya Yakub. Nah, saudaraku yang kekasih, apa arti daripada firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini? Saudara, yang pertama ialah di mana Yusuf sebagai sosok yang sudah pernah dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, saya kira juga ini merupakan salah satu dorongan bagi kita, bahwa kita juga tidak penting mendendam. Maka dari itu Yusuf menyuruh saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub untuk datang ke Mesir. Saudara, berarti Yusuf akan menyediakan yang terbaik bagi saudaranya dan juga bagi ayahnya Yakub. Walaupun dulu saudaranya ini berbuat yang tidak baik, tetapi Yusuf menyediakan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, inilah juga merupakan hal yang wajib kita lakukan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah sama manusia, tetapi kasihilah musuh-musuhmu. Saudara, musuh tidak dicari, dan musuh tidak perlu diingat, tapi musuh yang harus didoakan, musuh yang harus ditolong, dan tidak baik mendendam. Itu juga saya kira yang diterapkan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, walaupun Yusuf memanggil saudaranya dan Yakub ke tanah Mesir, tetapi Tuhan berjanji tidak akan selamanya dia tinggal di sana. Dan yang dijanjikan kepada Abraham, dijanjikan kepada Ishak, juga kepada Yakub pada saat dia pergi dari rumah Ishak, yaitu akan memiliki tanah yang dijanjikan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, memang saya kira ujian untuk mendapatkan suatu yang luar biasa adalah diproses dalam kehidupan. Kita tahu bahwa Israel lebih kurang 350 tahun ada di tanah perbudakan, tetapi tidak selamanya di sana. Suatu saat dia akan kembali ke tanah perjanjian. Benar, tanah perjanjian adalah merupakan milik keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku yang kekasih, demikian juga kita. Dalam perjalanan hidup kita juga mungkin seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah, tantangan, dan rintangan. Tetapi itu merupakan suatu ujian untuk menuju tanah yang dipadankan atau yang dijanjikan oleh Tuhan. Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Yang ketiga, saudara, kita tahu bahwa Allah berjanji tetap menyertai Yakub dan anak-anaknya, dan memberikan suatu kuasa kepada Yusuf untuk mempedulikan saudara-saudaranya di tanah Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian juga kita. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kepercayaan Allah itu kepada saudara dan saya untuk terus melakukan yang terbaik, seperti Allah mempercayakan kepada Yusuf untuk memanggil saudara-saudaranya. Demikian juga kita, saudara. Bagaimana Allah mempercayakan saya dan saudara untuk sering, untuk selalu mempedulikan, memperhatikan, membimbing, bahkan menolong, menyukacitakan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya.
Apalagi di saat-saat pandemi COVID seperti ini belum berakhir. Namun saudara, di sanalah posisi kita sebagai orang percaya ditempatkan oleh Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, saudaraku yang kekasih, apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Yusuf kepada saudara-saudaranya, ini dipenuhi oleh saudara-saudaranya juga Yakub. Saya kira saudara, Yusuf adalah penyelamat dunia dari segi makanan. Karena saat itu kita tahu 7 tahun dia mengumpulkan makanan dan 7 tahun dia mengeluarkan makanan untuk menolong dunia ini. Nah, jadi oleh karena itulah maka dia dipercayakan oleh Tuhan juga untuk mengasihi saudaranya, menyelamatkan saudara-saudaranya, bahkan menyelamatkan manusia di dunia ini. Demikian juga kita, saudara. Keselamatan yang kita sudah miliki, mari kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa keselamatan itu adalah milik kita dan juga menjadi milik orang yang akan mau dipanggil oleh Tuhan menjadi bahagian daripada Tuhan, seperti Yakub dan anak-anaknya menjadi milik daripada Tuhan yang mau dipanggil oleh Yusuf datang ke Mesir untuk menyelamatkan dari segi nyawa. Nah, saudaraku yang kekasih, puji Tuhan, sebagai orang percaya tetap diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat berjuang, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami renungkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berkati kami. Kesempatan ini kami mendoakan untuk Runggun GBKP Studi Alam. Tuhan berkati BPMR, berkati Penatua Diaken, berkati keluarga pendeta kami, Deci Bulu Sembiring dan Naras dan anak-anak. Berkati juga pengurus kategorial, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan juga guru-guru KKR. Semangatkan GBKP Runggun Studi Alam, terutama Tuhan dalam rangka proses mengurus izin membangun gereja kami di sana. Tuhan buka peluang yang terbaik, berikan yang terbaik bagi saudara kami yang dipercayakan untuk mengurus IMB. Pemerintah akan membuka peluang bagi GBKP Studi Alam. Berkati usaha jemaat-Mu, berkati anak-anak jemaat-Mu yang bersekolah dan yang kuliah. Hindari jemaat-Mu dari paparan virus corona. Tetap setia dalam Tuhan, tetap setia dalam kebersamaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini akan kami lakukan aktivitas kami, sertai kami, hindari kami daripada kecerobohan kami dan juga kecerobohan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.